Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Hari ini tanggal 18 Mei 2025, hari Minggu ya. Saya akan bahas requestan. Banyak sekali saham requestan yang masuk. Ada ULTJ, BNGA, DMR, SAMF, NICL, INKP, Tekim, Humi, Pipa, KRYA, PUDP, TPMA. Pertama mengenai BNGA ya, ini Bank Niaga, ini non syariah, jadi sudah pasti tidak masuk di list saya. Secara EPS lumayan oke, ya growth terus, dan memang bank itu rata-rata begitu. Makanya saya kemarin juga bilang bisnis paling mudah itu sebenarnya bisnis di perbankan. Dia juga bagi dividen rutin ya, payoutnya sekitar 50-an%. 47, 57, 54 gitu. Terus harga sekarang posisinya di atas average MA 200. Ini closing sudah 3 hari di atas MA 200. Jadi mestinya secara teknikal cukup kuat ya, cukup strong. Nanti akan kita bandingkan sekalian di sesi akhir. Jadi kita show semua pakai Excel ya. Itu yang pertama BNGA. Kemudian ULTJ. Ultrajaya secara finansial stabil sebenarnya, tapi kondisinya karena payout rasionya itu kecil di 30 sampai 35. Jadi dividen yieldnya ini kurang menarik. Walaupun secara perusahaan sebenarnya cukup stabil. Harga saat ini ada di bawah. Kalau lihat di rata-ratanya memang jauh dari MA 200 ya. Biasanya rata-ratanya di 1600-an. Ini di 1300-an dan 20 hari terakhir itu di 1379. Ini tidak masuk juga di list saya. Kenapa? Karena yieldnya rendah dan rata-ratanya juga rendah yieldnya, sehingga sekalian nggak saya masukin di situ. Nggak tahu nanti kalau mungkin harganya turun drastis gitu, terus yieldnya stabil di atas atau stabil di tengah, mungkin saya masukin ya. ULTJ ini syariah nih, di kategori makanan dan minuman. Selanjutnya ada ADMR. ADMR kondisinya ya seperti batu bara pada umumnya, dan ini bagus secara penghasilan sebenarnya ya. Net income EPS-nya oke, tapi mereka tidak pernah bagi dividen. Sehingga ini tidak masuk di dalam list. Karena tidak pernah bagi dividen, jadi secara pemantauan pun ini nggak pernah saya pantau. Nah, ini sebenarnya jadi pegangannya Adro. Ya, Adro itu mungkin sekitar berapa? 70% kah? Pokoknya lebih dari 50% penghasilannya itu harusnya dari ADMR ini. Harusnya, setahu saya ya. Saya terakhir ngelihat, seingat saya segituan. Coba nanti teman-teman lihat ya. Harga masih di bawah MA 200, kemudian ini juga di atas MA 20, dan mungkin ini terbawa hype-nya buyback di Adro juga. Atau ini di buyback juga ya, ADMR. Saya kurang tahu tuh, karena nggak ngikutin beritanya, sehingga kemarin hari Jumat ikutan naik. Lah kondisinya bahas secara saham sih oke-oke saja, perusahaan oke-oke saja, tapi karena nggak bagi dividen ini nggak menarik buat saya, karena penghasilannya atau hasil investasinya hanya didapat dari capital gain saja. Nah, capital gain itu kan pertukaran uang aja, tukar-tukaran uang antara yang beli di bawah dengan yang beli di atas. Jadi tidak ada tambahan value karena tidak ada dividen yang dimasukkan ke dalam situ. Jadi prinsipnya tidak seperti UMKM yang bagi hasil. Kalau UMKM kan kita investasi dapat profitnya dibagikan sehingga ada bagi hasil. Bisnis makanan, kos-kosan dan kayak gitu-gitu ya, ada bagi hasil. Jadi duitnya itu tidak diambil dari jual beli asetnya. Nah, tapi kalau perdagangan saham itu duitnya itu kan diambil, kalau tanpa dividen itu duitnya diambil dari jual beli asetnya. Dan saya pribadi nggak terlalu concern di sini ya. Jadi concernnya memang ada di saham yang bagi dividen. Terus ada SAMF. SAMF ini secara keuangan kondisinya cukup stabil. Walaupun 2024 itu turun dan 2025 turun, tapi sekali lagi ini yield dividennya juga cukup rendah, dan ada beberapa aksi-aksi yang dilakukan, termasuk stock split yang dilakukan di 6 Februari lalu. Nggak tahu ini mungkin supaya liquid kali ya. Tapi sebenarnya secara harga ini belum kemana-mana. Ini fokusnya di penjualan pupuk NPK non subsidi. Revenue-nya lumayan ya, 4T, 4,7 T, besar ya.
revenue-nya besar. Net income-nya 379 miliar. Ini gede banget sebenarnya. Nah, nanti kita bahas di sini sekalian. Kemudian ada NICL INKP Tekim. Ini disuspend. NICL. Oh, kondisinya juga kurang menarik ya teman-teman ya. Minus. Apapun historinya, kalau kondisinya seperti ini, yield-nya juga rendah, kemudian laporan keuangannya juga kurang stabil. 2023 ini minus 2 bulan. Nah, ini revenue-nya aja stabil tapi tiba-tiba minus di sini, agak aneh menurut saya. Nah, ini kurang menarik. Terus Tekim, ini pabrik kertas ya, Jiwi Kimia. Dividennya ada terus tapi kurang menarik karena dari sisi dividen stabil dikasih Rp25 terus-terusan, 25 25 25 25 25, dan yieldnya lumayan rendah. Nanti kita bahas di akhir. Humi Pipa KRYA. Ya, Humi itu Humpus Maritim Internasional. Dividen baru bagi sekali 2024. Sewa kapal listing juga baru 2023. Ini belum banyak terbukti. Payout rasio masih kecil ya, 8,7%. Taruhlah 10% aja atau 9%. Berarti kan Rp1. Sehingga yieldnya juga kecil. Jadi buat saya itu kurang menarik. Terus selanjutnya ada Pipa Multimakmur Lemindo. Ini lihat laporannya ya tipis sekali ya. Dia cuma 0,090 dan nggak pernah bagi dividen. Sudah pasti ini saya skip. Buat saya kurang menarik ya perusahaan-perusahaan seperti ini. Jadi lebih baik saya nggak lihat. Terus ada KRYA. KRYA ini juga sama ya, tipis-tipis ya. Tipis-tipis sekali, kemudian pernah minus nih, minus di 2025, nggak stabil. Nah, posisi apalagi di suspend. Sudah pasti saya nggak akan review ya. PUDP. Terakhir PUDP. PUDP kondisinya gimana nih? Pada minus nih. 2022 plus banyak sekali. Habis itu 2023 hanya 0. Kemudian 2024 minus, 2025 minus. Ngelihat kondisi begini ya, real estate construksi susah. Susah ini teman-teman. Jadi requestnya Pak Hendro ya, mohon maaf Pak, dia udah listing dari 94 dan dividennya nggak stabil sama sekali, 2, 12, 11, 3 ya. Angkanya ini aneh banget. Kemudian dari 1 kemudian tiba-tiba 200, habis 200 langsung minus laporan keuangannya ya. Habis bagi dividen gede di 2023, apakah karena diambil profitnya dari situ, habis itu minus. Mau ditinggalin kah sama ownernya? Ini tanda-tandanya kurang bagus. Jadi menurut saya tinggalin aja perusahaan kayak gini. Masih banyak yang yang bagus-bagus ya di IHSG. Ada 700-800 perusahaan itu kalau di list masih banyak. Pasti di atas 20, di atas 30 perusahaan pasti ada. Nah, kita pegang 30 perusahaan itu udah kewalahan sekali ya. Sangat-sangat kewalahan kalau kita pegang 30 itu. Makanya rekomendasi saya itu 10 sampai 15 saja. 10 sampai 15 tuh udah ngamatinnya udah lumayan repot. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ADMR, ULTJ, SAMF, Nikel, INKP, Tekim, Humi, Pipa, PUDP, KRYA dan BNGA. Secara posisi memang harganya beberapa naik ya. Bahkan Pipa itu naik 8% kemarin hari Jumat. Tapi dari sisi garansi ya, garansi itu dari dividen, kelihatan yang oke itu hanya dua ini, SAMF dan BNGA. Tapi ini BNGA kan bank, jadi nggak masuk pasti di list saya. Secara yield lumayan oke ya, ini 6,7% 2023, kemudian 2024 8,6% untuk BNGA ya. Tapi ya itu tadi karena ada sih bank selain bank yang seperti ini tuh ada. Jadi karena alternatifnya juga oke dan satu dan lain hal ini akhirnya nggak dipilih lah, intinya gitu untuk saya gitu ya. Terus SAMF ini 2023 pernah bagi 20,5. Ini sudah di split, aslinya itu 41 ini. Itu 6% alias bagus. Kemudian 2025 ini
atau 2024 itu punya 36. Kita lihat ya, SAM. Ini bagi dividen rutin sebenarnya 20, 21, 22, 23, 24. 24 berarti 41, 23 itu 30 artinya 15 ya, sebelumnya 15. 15 itu di 2022. 4,4%, kemudian 6%, kemudian kemungkinan di 2025 ini sekitar 5,4%. Bagus sih. Bagus, di atas 5% masih hijau ini. Tapi apakah ada perusahaan lain yang di atas ini? Ada. Terus selain itu ada Ultra Jaya. Ultra Jaya ini karena yieldnya kecil aja, tapi secara perusahaan sih oke, ini bagus. Ada MR karena nggak pernah bagi dividen aja, dan perusahaannya sebenarnya oke. NICL ini saya masih ragu-ragu sih dengan kondisi begini ya. INKP juga nggak menarik buat saya. Tekim sama, Humi juga sama, Pipa, PUDP, KRYA, apapun yang mendasari di belakangnya ya, cerita apapun itu, siapapun yang menceritakan, mau influencer terkenal kayak mau apa kayak, secara data dan fakta bicaranya begini, saya nggak akan pilih. Kayak misalnya kayak Pani itu apapun ya, apapun kondisinya yang ada di belakangnya, wah potensinya gini. Nah, saya ngitung setahun aja. Setahun ini bagi hasil buat saya berapa? Cuma 0,5%. Saya nggak akan pilih. Tapi nanti 25 tahun lagi. 25 tahun lagi sudah pensiun, Pak. Udah terlanjur pensiun saya. Mending cari perusahaan lain yang sudah pasti. Sudah hampir pasti itu bisa dihitung ya. Kayak Astra, kayak gitu-gitu itu udah pasti hampir bisa dihitung kan. Kemudian yang lain-lain kan banyak. Yang secara historis bagus ya. Di di sini nih, di Strik dividen ini belum saya update ya, karena ini saya kuning-kuningin karena semuanya nggak masuk di list saya. Jadi harusnya dievaluasi ada dividen Strik, artinya ini seberapa banyak dia punya pembagian dividen per berapa tahun dia berturut-turut. Kayak tadi di SAMF ini bagus secara Strik. 1, 2, 3, 4, 5 tahun berturut-turut bagi dividen. Jadi lumayan oke. Tapi tinggal yieldnya aja. Cuma kalau ada stock split begini agak susah ngitungnya. Dia udah bagi dividen 41 gitu. Kalau kita tulis di sini 41, gede sekali. Padahal pas bagi dividen itu sebenarnya pas sebelum di split. Cara lihatnya di mana di sini. Ya. Dia dividen di sini kan 41, harganya 340 gitu ya, ex date. Tapi pas waktu bagi dividen 41 kemudian di sini di split 1/2, 41 ini nilainya nggak 41 lagi karena sudah terlanjur di split nih. Lembar sahamnya jadi 2 kali lipat. Jadi karena pembaginya menjadi 2 kali lipat, maka dividen 41 ini nilainya jadi 20,5. Jadi kalau 20,5 6%. Tapi kalau dihitung 41 begini gede sekali, 12%. Nah, ini agak tricky ya, agak tricky. Kalau nggak cermat, bisa ketipu kita. Walaupun tidak ada niat pasti dari perusahaannya, saya yakin sih tidak ada niat untuk itu ya. Terus kalau misalnya kita simulasikan bagaimana? Secara dividend for living, kita ambil yang mana nih? Taruhlah ambil SAMF ya. Yield tertingginya 6%. Kita masukkan saja di sini 6%. Target kebutuhan pensiun itu 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun, maka butuh investasi 2 miliar. Nilai uang 10 juta ini 25 tahun lagi dengan inflasi 2,5%, kira-kira itu 18.500.000-an. Maka dengan nabung 3 juta per bulan dan kenaikan investasi 20% setiap 5 tahun, modal awal 50 juta, selama nabung 25 tahun ketemunya 14,2 juta. 14,2 juta ini tidak meet dengan kondisi yang ditargetkan 18 juta. Jadi butuh tabungan yang lebih atau butuh modal awal yang lebih. Nah, kita misalnya tabungannya dinaikin 3.500.000. Maka jadi 16 juta. Artinya kurang lagi ya, 4 juta. Baru nih 18 juta. Jadi kalau kita punya return yield sekitar 6% per tahun, supaya ketemu nanti kita pas waktu pensiun punya dividen per bulan itu hasilnya sekitar 18 juta atau setahun itu 200 juta ya di sini ya, setahun 200 jutaan. Maka nilai investasi kita harus cicilannya sekitar 4 jutaan per bulan selama 25 tahun gitu. Caranya gimana Bang naikinnya? Ya naikin ini
6% itu menjadi misalnya 10%, ya. Ketika naik 10% kan jadi 53 juta nih per bulannya, udah oke banget. Atau naikin ini. Jadi kalau yieldnya kita nggak bisa naik, maka nilai investasinya atau nilai tabungannya yang kita naikin. Sudah, dua itu saja. Caranya dua itu saja. Ada yang lain nggak caranya yang lain? Nggak ada. Karena faktornya hanya ada dua ini saja. Yield dan nilai investasi. Kayak Pak Lo Keng Hong nggak nyampe 6%. Hilang datanya. Saya udah pernah hitung itu kemarin ya. Pak Lo Keng Hong itu berapa dapat dividennya. Tapi nggak nyampe 6% sih setahun. Cuma karena investasinya dia besar, triliunan. Jadi 1 tahun itu juga dapatnya miliaran gitu. Kalau untuk dia sendiri dan atau untuk kita-kita ya, untuk ukuran kita-kita mah cukup. Tapi sebenarnya secara yield kurang begitu bagus sih. Karena pegangan-pegangannya Pak Lo Keng Hong itu sahamnya kecil dividennya. Nah ini ya, Pak LKH ada di ABMM, BMTR, Gajah Tunggal, BNGA. Nah tadi ya, BNGA oke lah ya. Oh ya, BNGA ada kah? Ada tapi di bawah 5% ini ya. Di ABMM ada nih, karena dia di atas 5% jadi kecatat di sini. Lah ABMM sendiri itu kayaknya juga nggak bagi dividen. Kecil dividennya, cuma 4%an tuh. Oh ini 2022 nih yang gede nih. Sorry 2023 7%, 2022 lumayan gede nih 11. Cuma dia nggak syariah ya. Oh ya nggak syariah. Terus ada apa lagi nih? Cevin, kemudian NISP, Intiland dan lainnya. Ya mungkin kecil-kecil nggak kecatat semua. Nah kalau udah kayak seperti beliau yang pegang misalnya 2 triliun kayak ABMM tadi ya, pegang ABMM segitu tuh, udah nggak mungkin keluar masuk. Nggak kayak kita. Ini kalau dia keluar masuk di sini ya, wow repot itu. Nah menariknya dia nambah terus teman-teman. Menambah terus ini April, Agustus 2024, Februari beli lagi, Maret beli lagi Lo Keng Hong. Terus nambah terus tuh ya. April kemarin baru nambah. Berarti percaya sekali dengan perusahaan ini. Oke. Apalagi ya? Kalau yang lain, kalau BNGA misalnya kita pakai 8%, di sini pakai 8%, oke banget ya. Ini 2 jutaan aja. 2 juta itu hampir mencapai ya 17,3 ya, dikit lagi lah. Kita anggap tercapai lah. Tambahin 1 tahun lagi 2026 pasti tercapai nih. Nah, ini 19 ya. Jadi kita anggap tercapai kalau 8%. Oke, cukup untuk hari ini saya kira itu. Makasih. Semoga bermanfaat.